Saudara-saudara, beberapa waktu sebelum pandemi itu mulai, seorang perempuan yang baru saja menikah kurang lebih 4 bulan datang dan berkata kayak begini. Pak WP, saya nggak ngerti tuh dengan pernikahan kami. Kenapa ya suami saya itu tidak bisa seperti suami-suami yang lain? Saya betul-betul nggak bisa mengerti kenapa suami saya begitu. Lalu saya menjawab dan mengatakan, ini kan pernikahan baru berjalan beberapa bulan. Apakah ada hal yang mengganjal, yang tidak beres, yang sudah kamu temukan? Apakah suamimu adalah orang yang nggak setia memutuskan untuk berelasi dengan yang lain dan ketahuan oleh dirimu? Enggak gitu kok Pak WP. Apakah suamimu juga tidak mau kerja? Males saja, main handphone terus, sehingga itu mengganggu kamu? Wah, jauhlah Pak WP dari seperti itu suami saya. Suami saya bukan sosok yang seperti itu. Oke, selingkuh enggak, males bekerja enggak. Apakah suamimu adalah anak mami yang kamu merasa tidak nyaman karena ternyata misalnya mertua mendominasi kehidupan rumah tanggamu? Enggak juga Pak WP. Lalu kenapa kalau suamimu enggak selingkuh, kalau suamimu bekerja keras, kalau suamimu bukan anak mami, jadi masalah di pernikahan kalian itu apa? Ia terdiam sejenak lalu kemudian dia berkata, suami saya itu loh Pak WP, enggak sama seperti yang lain. Enggak pernah melakukan, enggak pernah mau melakukan PDA. PDA, personal. Apa maksudnya? Itu loh Pak WP, PDA, Pak WP enggak paham ya? Oke, bisa enggak jelasin ke saya dalam bahasa sederhana aja, supaya saya bisa ngerti. Gini loh Pak, biasanya kalau pranikah itu kan ambil banyak foto, kemudian ditayangkan di medsos, kemudian saling men-tag satu dengan yang lain, kemudian saling memuji satu dengan yang lain. Terus potret pernikahan juga begitu kan Pak, dimunculkan di medsos, saling memuji satu dengan yang lain, saling tag satu dengan yang lain. Kemudian potret setelah pernikahan juga dibegitukan Pak. Yang seperti itu loh Pak, yang ditunjukkan ke publik itu. Emang kalau enggak kayak gitu salah ya? Ya ada yang kurang sih Pak. Disuruh gitu aja enggak mau. Saudara-saudara, teknologi benar-benar sudah mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Sebagian orang merasa kalau saya punya relasi dengan orang lain, tidak go public lewat media sosial, berarti ada yang salah dengan itu. Jadian kok tidak diumumkan di Facebook, jadian kok tidak saling mengetag di Instagram, jadian kok tidak dimunculkan. Kayaknya keliru itu kalau kayak begitu. Harusnya semuanya itu dimunculkan. PDA, Public Display of Action. Kalau nggak ada itu ada yang kurang, kalau nggak ada itu ada yang salah. Barangkali saudara-saudara ikrar di pernikahan memang harus diubah seperti ini saudara-saudara. Do you promise to love and cherish each other both online and offline? Karena nampaknya itu jadi kebutuhan sebagian orang. Belum sah bukan karena tidak kecatatan sipil, belum sah karena tidak menunjukkan PDA tadi. Dan bahkan di akhir percakapan wanita itu kemudian berkata, saya curiga kalau suami saya tidak mau menunjukkan itu, jangan-jangan dia punya hubungan dengan orang yang lain. Lalu saya panggil suaminya, saudara-saudara. Saya ceritain apa yang dikemukakan istrinya. Dan saya sampaikan kalimat terakhirnya.
istrimu curiga, jangan-jangan kamu punya hubungan dengan wanita lain. Lalu dia tersenyum dan berkata, enggak mungkinlah Pak. Justru teman-teman saya yang lain yang sering memamerkan kemesraannya, sering menunjukkan mereka harmonis banget, dengan foto-foto di tempat liburan yang heboh, dengan tindakan-tindakan sentuhan yang luar biasa, yang diupload di medsos. Dari pengalaman saya, justru mereka melakukan itu untuk menutupi sesuatu. Teman-teman saya gitu kok Pak, soalnya Pak, mayoritas gitu. Sedangkan saya merasa tidak ada yang perlu saya tutup-tutupi, mengapa saya memamerkan PDA itu? Biarlah romantisme itu hanya untuk kami. Jadi ini yang terjadi saudara-saudara, yang wanita menginginkan kemesraan, kedekatan hubungan itu dimunculkan secara publik. Yang laki-laki berpendapat bahwa hanya laki-laki yang gak beres yang melakukan itu. Begitu terus mereka berkonflik sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Satu menginginkan ini, yang lain menolaknya, dan terus seperti itu, tidak berubah dan tidak berganti. Saudara-saudara, ada dua hal yang saya ingin ungkapkan di depan percakapan kita, saudara-saudara, untuk memahami perubahan yang terjadi dan bagaimana itu mempengaruhi kehidupan kita, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita membuat teknologi digital untuk membuat hidup kita lebih mudah. Namun pada akhirnya juga terjadi hal yang buruk dan hal yang jahat. Kita manusia menciptakan teknologi digital untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Kirim surat butuh waktu, kirim faksimiil juga butuh upaya yang keras. Dan ketika semuanya berubah menjadi email, lebih cepat dan on the spot. Dulu orang harus berkomunikasi, bertukar gambar, apalagi video itu susahnya minta ampun. Makin lama makin cepat kan saudara-saudara. Koneksi internet makin lama makin cepat. Anda ingat pengalaman masa-masa di mana koneksi itu masih bersifat dial up? Kita harus cabut dari telepon, masukkan ke modem, dan lalu berbunyi, dan connected 56,4 kbps. Download satu gambar membutuhkan waktu hampir 1 jam, dan sudah 99%, tiba-tiba telepon masuk, download file. Download fail. Gagal, file itu tidak terbuka, dan kemudian kita marah-marah kepada orang yang menelepon. Kemudian kita punya teknologi yang lebih mudah, kemudian kita punya teknologi yang lebih cepat, kemudian kita punya teknologi yang lebih gampang. Tetapi seiring dengan kemudahan itu, saudara-saudara, juga menjadi mudah bagi hal-hal yang buruk untuk kemudian terjadi. Hal-hal yang buruk yang dulu tidak kita bayangkan terjadi, tetapi sekarang dengan mudah terjadi. Saya ingin memberi gambaran yang sederhana kepada Anda sekalian. Mengapa manusia menciptakan jembatan, saudara-saudara? Karena orang tidak mau berenang. Orang malas untuk berenang. Karena orang tahu kalaupun dia buat kapal butuh biaya. Tetapi mari kita bayangkan zaman di mana orang harus mengarungi sungai untuk sampai ke ujung yang lain. Misalnya saya dan Pak Sam kemudian antri dan berkata, mau kemana bro? Mau ke seberang. Kamu dulu deh Sam. Pak Sam berkata, enggak Pak WP duluan deh. Sambil ngelihat ada buaya enggak di tengah sungai ini. Kalau Bapak selamat, saya ngikut. Kalau Bapak enggak selamat, saya upacarakan Bapak. Gitu ya. Lalu situasi saudara-saudara manusia belajar, kayaknya lebih enak nih kalau dibangun jembatan.
Sebelum dibangun jembatan, saudara-saudara, kita bisa mengamati siapa yang akan menyeberang. Dia bawa apa ya? Dan tidak mungkin orang menyeberang membawa beban yang berat kan? Semuanya bisa diawasi. Satu persatu dilihat sampai ke seberang, maksud dan tujuannya apa. Lalu kemudian manusia untuk mempermudah dia bikin jembatan. Ketika jembatan itu sudah dibuat, saudara-saudara, maka orang bisa menyeberang dengan bersama-sama, orang bisa melewati itu bersama-sama, orang bisa berjalan bersama-sama, bisa bawa kendaraannya bersama-sama, dan tidak terlihat satu dengan yang lain, dan tidak ada interaksi satu dengan yang lain. Sehingga orang tidak bisa memastikan bahwa yang dibawa menyeberang itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk, orang tidak bisa memastikannya. Mempermudah, tetapi kemudahan itu datang dengan resiko hal yang jahat dan yang buruk bisa saja terjadi. Jual beli online lebih mudah, tetapi berapa banyak dari kita yang pernah tertipu jual beli online? Barang tidak dikirim, atau kualitas barang berbeda. Kita sudah gembira nih, dapat tas koper nih, sebelum pandemi kita mau liburan. Kita lihat harganya murah nih. Kita lihat potretnya begitu bagus. Dan karena harganya murah, waktunya terbatas, dengan cepat kita beli. Setelah sampai kita kaget. Ternyata size kopernya hanya size untuk boneka. Yang jual melakukan potret jarak dekat sehingga kelihatan gede tanpa dimensi ukuran. Kita yang sudah terbutakan dengan harga murah langsung beli begitu saja. Setiap kemudahan termasuk teknologi informasi dan teknologi digital datang dengan resiko yang ada. Jadi mudah, tetapi juga mudah juga orang melakukan hal yang jahat. Berapa banyak di antara kita yang udah pernah dihack akun media sosial, WA-nya, ataupun hal-hal yang lain yang terkait dengan teknologi yang kita miliki. Berapa banyak yang pernah mengalami situasi kayak begini. Mudah, tetapi mudah juga orang datang dengan maksud yang tak baik. Bahkan saudara-saudara, salah seorang klien pernah diperas tanpa pertemuan tatap muka. Hanya melalui komunikasi lewat telepon, lewat video call, dan pemerasan itu bisa terjadi. Jam 12 malam tiba-tiba panggilan masuk dari seorang rekan, dia dalam keadaan suaranya terlihat gemetar dan bingung, ringkasnya dia mengatakan dia diancam kalau dia tidak membayar sekian dolar, maka bagian tubuh pribadinya akan dipertontonkan ke publik lewat akun media sosial. Setelah dia tenang, saya tanya apa yang terjadi. Ternyata saudara-saudara, dia chatting dengan salah satu orang yang berasal dari luar negeri, percakapannya makin intens, pihak sana mengirimkan video tertentu, dibalas oleh rekan saya dengan video yang tentu tidak layak untuk tayang itu. Baru beberapa detik video itu terkirim sempurna, percakapan itu berganti menjadi ancaman. Saya punya videomu, saya tahu akun media sosialmu, jika tidak ingin ini beredar, tolong kirim sekian sampai batas waktu tertentu. Loh Pak, kenapa nggak dibalas saja Pak? Aku juga punya videomu. Masalahnya ini bukan video dari perempuan yang mengajak berbicara itu. Saya justru ragu apakah yang mengajak berbicara sungguh seorang perempuan. Tanpa sentuhan, tanpa perjumpaan, toh kejahatan bisa terjadi, pemerasan mewarnai apa yang ada. Kita membuat teknologi digital untuk mempermudah kehidupan kita, tetapi pada gilirannya menjadi lebih mudah juga orang untuk melakukan hal yang buruk
dan yang jahat. Yang kedua, saudara-saudara, kita membuat teknologi digital untuk melayani kebutuhan kita. Jadi teknologi itu sebuah ekspresi buatan manusia, supaya teknologi ini jadi hambanya manusia, teknologi ini jadi alatnya manusia, teknologi ini membantunya manusia. Tetapi pada gilirannya saudara-saudara, akhirnya teknologi itu membentuk kehidupan kita. Ada relasi timbal balik antara manusia dan teknologi. Saya beri contoh yang sederhana, saudara-saudara ya. Sewaktu kita bertumbuh sebagai anak-anak, kita dilatih untuk menulis dan menulis halus. Pelajaran yang sangat menyiksa bagi saya. Karena terus berpikir apa gunanya, gitu kan. Tetapi kita harus menjalani itu, menulis dan menulis halus. Kemudian kalau kita harus buat clipping, kita harus cari koran, buka-buka, kemudian keluarkan gunting, pinjam dari sekolah nggak pernah kita kembalikan, kita potong dengan baik, lem pinjam teman, ada namanya, labelnya kita sobek dan kita tempelkan. Itu yang terjadi di masa lalu, saudara-saudara. Tetapi tanpa sadar, tindakan-tindakan itu melatih sesuatu dari diri kita. Motorik halus, motorik kasar, menulis dengan jelas. Tetapi lihat ketika teknologi sudah diciptakan oleh manusia, saudara-saudara. Ketika kita tidak harus lagi mengetik manual, ketika kita mengetik dengan laptop, dengan notebook kita dan tinggal print, apa yang terjadi dengan anak zaman sekarang? Kalau Anda bisa membaca tulisan anak Anda atau mahasiswa Anda tanpa sakit kepala, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mayoritas kita kesulitan untuk membaca tulisan tangan dari anak-anak ini. Kenapa? Karena mereka sekarang tidak diajar menulis dengan halus, karena semua tugas sekarang diketik. Karena membuat apa yang dulu kita harus potong, tempel, clipping itu, sekarang tinggal googling dan print. Lihat, kita menciptakan teknologi untuk melayani kebutuhan kita. Pada gilirannya teknologi itu mengubah hidup kita. Kadang kalau anak saya buat catatan tertulis, saya baca berulang kali sambil minta hikmat Tuhan, tetap nggak ngerti. Lalu saya panggil anak saya dan saya tanya, "Nak, ini tulisannya apa sih?" Anak saya mengangkat lembaran kertasnya lalu berkata, "Aku juga nggak bisa baca, Pak." Ya udah, biar jadi misteri ilahi ya, Nak ya. Kita menciptakan teknologi untuk melayani kebutuhan kita, tetapi teknologi itu kemudian mengubah diri kita. Begitu pula dengan teknologi yang bersifat digital, saudara-saudara. Kita ini diubah bukan hanya oleh konten, isi, atau berita. Kita ini juga diubah oleh medianya, oleh sarananya. Ya, sejak ada handphone di tangan kita, sejak ada kecepatan yang begitu tinggi itu, maka kemudian 3 hal ini menjadi penting di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, 3 hal yang kemudian menjadi penting di dalam hidup kita adalah urusan soal speed, kecepatan. Kita tidak sabar lagi dengan sesuatu yang lambat. Kita nggak sabar lagi kalau sesuatu itu nggak segera dijawab. Kita kehilangan masa toleransi seperti dulu. Ketika pacaran ngirim surat, seminggu nggak dijawab, kita masih tenang, damai dan sejahtera. 2 minggu baru kita mikir suratnya nyampe atau enggak. 3 minggu kalau nggak ada jawaban, ya berarti dia ada sesuatu dengan saya. Tetapi sejak kita punya HP di tangan kita, dan Anda kemudian menghubungi orang yang Anda cintai, pacar, suami, istri atau siapapun, 3 menit nggak dijawab, Anda tahu orangnya di rumah atau di kos, Anda sudah mulai berpikir,
kemana dia? Kok 3 menit nggak dijawab ya? Anda cek akun media sosialnya. Oke, aku nggak dijawab, nge-like potret orang lain. Bagus. Oke, nggak dijawab ya, pertanyaan sederhana udah makan atau belum. Bagus, nggak dijawab, tetapi posting berita yang lain. Bagus. Toleransi kita untuk masa diam dan masa jeda ketika pesan tak terbalas makin rendah. Teknologi sedang membentuk kita, telah membentuk kita sehingga kita menuntut sebuah speed, kecepatan. Pokoknya kalau 30 menit enggak dijawab Pak sama pacar saya, putus. Masalah besok nyambung lagi, urusan besok. Yang kedua, saudara-saudara, teknologi ini sekarang menghadirkan kita pilihan yang sangat beragam. Jam makan siang seperti ini, Anda pengen makan? Oke, mari kita tentukan kita makan apa. Kalau dulu saudara-saudara cuma melihat yang paling dekat dengan kampus siapa ya, yang bisa ngirim siapa ya. Sekarang semua bisa ngirim ke tempat kita. Jadi kita lihat aplikasi yang ada di HP kita, lalu kita lihat, wah banyak banget. Oke, mari kita spesifikasikan ayam geprek. Ketika kita tulis ayam geprek, mereknya banyak banget. Dan saya tahu akhirnya kita memilih berdasarkan apa? Yang diskonnya paling gede. Yang kalau bisa buy one get 10 for free. Kita udah nggak nyaman kalau kita nggak dikasih pilihan. Kita merasa teknologi ini mengajar kita bahwa hidup ini mesti punya pilihan. Dan pilihannya mesti banyak. Dan saya mesti bisa mengambil, mengeksekusi salah satu pilihan itu. Sayangnya di dalam kehidupan nyata, saudara-saudara, kadangkala kita nggak punya pilihan loh. Kalau pilihannya cuma satu, apakah salah sih? Enggak kan? Tetapi somehow kita sudah merasa enggak nyaman dengan enggak banyak pilihan. Lihat bagaimana teknologi membentuk ulang kehidupan kita. Itu mirip saudara-saudara ya, suatu kali saya mengajak seorang anak yang datang dari pelosok Indonesia. Saya ingin membelikan dia tas untuk dia bawa pulang, saudara. Saya tanya sama dia, selama ini kamu pakai tas siapa? Oh, Bapak Pendeta saya pakai, kakak punya tas. Oke, kamu belum pernah beli sendiri? Belum. Oke, saya ajak ya ke tempat kamu bisa pilih. Saya ajak dia, saudara-saudara, tentu sebelum masa pandemi ke sebuah mall yang pilihan tasnya begitu banyak. Anak itu menatap kagum lalu berkata, saya nggak pernah lihat seperti ini Bapak Pendeta. Di kota saya tidak ada. Saya harus pilih yang mana? Udah pilih yang mana aja, nanti saya bayar. Saya tunggu sambil berdiri di luar menikmati kopi 15 menit, dia belum memberi kode agar saya masuk. 30 menit, dia belum memberi kode agar saya masuk. 40 menit saya nggak tahan. Lalu saya tanya, jadi kamu milih yang mana? Dia menggeleng-geleng kepala lalu berkata, bingung, Bapak Pendeta saja yang pilih. Pasti pilihan Bapak Pendeta seperti jalan Tuhan yang terbaik. Overwhelmed. Terpenuhi dengan begitu banyak pilihan, akibatnya membuat pilihan yang kadang-kadang tidak dipikirkan, impulsif, atau malah lumpuh, tidak mampu membuat pilihan. Yang ketiga, saudara-saudara, teknologi digital yang kita miliki di tangan kita itu memberi kita bisa melakukan kustomisasi apapun. Anda nggak suka lihat tampilan HP Anda, diganti. Itu sudah bukan pacar Anda, ganti yang baru. Anda nggak suka dengan modelnya kayak begini, aplikasinya berjalan seperti ini, Anda punya preferensi untuk mengubahnya. Dan itu semacam menimbulkan ilusi soal kendali yang ada di tangan kita, bukan? Lihat, semua dari handphone saya bisa saya atur.
Fitur-fiturnya bisa saya sesuaikan, notifikasinya bisa saya atur, pokoknya nggak ada telepon yang bunyi kecuali dari pacar saya misalnya. Semua bisa saya atur di sini, semua bisa saya customize di sini. Dan kadang-kadang sekali lagi itu menimbulkan semacam ilusi bahwa saya punya kuasa nih. Bahwa saya bisa do something nih. Walaupun itu urusan remeh-temeh terkait HP, tetapi itu menjadi dan mewarnai keseharian kita. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa di-customize, kita pandang buruk. Sesuatu yang kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya, membuat kita, menurut kita itu tidak berarti dan tidak baik. Tetapi realitanya bagaimana di dalam hidup ini, saudara-saudara ya? Bisakah kita meng-customize segala sesuatu seperti keinginan kita? Bisakah kita mengubah segala sesuatu untuk memenuhi harapan kita? Nyatanya di dalam relasi tidak seperti itu yang terjadi. Jangankan dalam tanda kutip melakukan customize terhadap orang-orang yang kita cintai ya. Bisa jadi mereka malah menuntut sebuah perubahan di dalam diri kita. Dan kita takut dengan perubahan karena kita takut kehilangan kontrol itu. Saudara, teknologi itu kita ciptakan untuk melayani kita. Tetapi pada akhirnya kita diubah bukan saja oleh kontennya, tetapi oleh mediumnya, oleh sarananya. Sarananya itu mengubah kehidupan kita tanpa sadar, menanamkan nilai-nilai tertentu tentang kecepatan, tentang pilihan yang harus ada, tentang segala sesuatu yang harus bisa di-customize, bisa diatur sesuai selera kita. Akibatnya ada nggak di dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Ketika kita merasa powerful, merasa bisa, nyaman dan enak untuk meng-customize segala sesuatu. Bagaimana kalau berhadapan dengan hidup yang tidak menyediakan pilihan bagi kita? Yang di luar kendali kita, yang kita tidak punya kontrol terhadapnya. Saya khawatir kadang-kadang kita lupa bahwa kita berelasi dengan manusia yang tidak bisa kita customize sesuai dengan keinginan kita saja. Mereka punya hati, mereka punya perasaan, dan mereka hidup tidak untuk memenuhi keinginan diri kita. Menurut Anda, saudara-saudara, apakah orang zaman sekarang lebih sabar dan telaten dalam berurusan dengan orang lain, atau lebih kurang sabar dan lebih kurang telaten? Apa yang terjadi dengan percakapan-percakapan yang ada di rumah tangga? Kalimat-kalimat seperti apa yang seringkali muncul juga di dalam relasi suami istri? Susah diatur, Pak. Susah dihandle. Anak saya ini loh Pak, susah diberitahu, susah diatur, susah dihandle, keras kepala, mirip. Barusan mau ngomong gitu, mamanya lewat. Mirip, ya mirip orang lain yang kayak begitu. Kenapa sih kita berkata kalimat seperti itu? Apakah kita punya ilusi bahwa kita memang berhak, bisa dan mampu mengubah orang lain? Dan orang lain harus mengikuti keinginan kita. Ingat, handphone yang ada di tangan adalah benda. Kita bisa melakukan segala sesuatu untuk meng-customize-nya. Paling dia kalau protes bentuknya ya nge-hang, error, tidak sanggup. Tapi jangan pernah kita lupa kita berelasi dengan manusia yang punya perasaan, pemikiran, yang tidak bisa kita customize seperti yang kita ingini. Dan mari kita bergerak bagaimana tren-tren yang ada terkait dengan relasi di era digital.
Kita sudah mempelajari bahwa ketika kita membuat teknologi untuk membuat hidup kita lebih mudah, maka kemudahan itu juga datang dengan masalah. Kita sudah belajar bahwa kita membuat teknologi untuk melayani kebutuhan kita, akhirnya teknologi itu juga mengubah perilaku kita. Dan mari kita lihat aplikasi dari dua pemikiran mendasar ini dalam tren-tren yang terjadi terkait dengan relasi. Yang pertama, saudara-saudara, di zaman now, jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan, saudara-saudara. Jadi teknologi ini, teknologi digital ini memudahkan kita untuk berelasi. Beda dengan zaman dulu. Kalau long distance dalam pacaran itu betul-betul jarak itu urusan serius. Mau nelpon harus nunggu jam 8. Begitu nyampe jam 8, wartel antriannya panjang sekali. Itu long distance relationship itu betul-betul butuh perjuangan. Tetapi sekarang semua ada di tangan. Dulu ketika Anda mengirim aplikasi untuk beasiswa, Anda harus betul-betul memastikan alamatnya tepat, dikirim oleh ekspedisi yang tepat, apalagi kalau itu ke luar negeri. Dan Anda tahu biayanya mahal. Sekarang semuanya berubah. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan. Namun saudara-saudara, ternyata keterampilan untuk berelasi tidak tumbuh secepat itu. Tidak tumbuh dengan sendirinya. Coba lihat apa yang pernah di-sharingkan oleh mereka yang bekerja di bidang HRD tentang bagaimana orang berkomunikasi, orang berelasi di era digital itu. Ya, di layar saudara kurang lebih ada screenshot dari percakapan di mana seorang itu melamar pekerjaan dan bertanya gajinya berapa. Lalu yang memberi kerja menjawab, tolong dijawab dulu ya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, pengalaman kerja, hari kerja yang diharapkan, hari libur yang diharapkan. Tolong diisi dulu, nanti baru kita lanjutkan percakapan. Terima kasih. Sangat sopan kan? Tetapi jawabannya apa? Ah, ribet, males. Seorang rekan yang menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi mengeluhkan, anak-anak zaman now itu tahu nggak sih bagaimana berkomunikasi dengan pantas? Saya dulu nggak ngerti loh Pak WP, kenapa ada yang chat saya pakai huruf P doang? P. Apa sih Pak artinya Pak? Apa sih Pak artinya Pak? Lalu Bapak jawab apa? Ya karena saya menduga ini mahasiswa saya tanya, nak handphonemu rusak, kenapa nekan P? Kemudian saya baru diberitahu Pak, oh itu seperti mereka memulai percakapan dengan temannya sendiri kan. Tetapi masalahnya sejak kapan saya jadi temannya? Saya kan dosennya Pak. Saya rasa sekarang hampir di semua kampus sudah diterbitin tuh panduan untuk menghubungi dosen melalui WA atau SMS. Pertama ucapkan salam, kedua perkenalkan diri, ketiga sampaikan maksud, keempat tanyalah dengan sopan, kelima akhiri dengan terima kasih. Saya rasa akhirnya di perguruan tinggi tempat teman mengajar itu yang dilakukan. Kalau di Petra sih enggak ada bedanya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yang maju dengan pesat itu kan teknologinya, sarananya, alatnya. Tetapi yang memakai tetap mesti harus bertumbuh dan bertambah keterampilannya, bukan? Jangan pikir kalau yang maju dengan cepat teknologinya, otomatis keterampilan orangnya berelasi jadi lebih cepat. Enggak.
Termasuk juga keterampilan membina hubungan untuk mencari pacar. Seorang ai-ai, tante-tante, tetapi kalau saya menyebut beliau begini di hadapannya pasti marah. Jadi saya menyebutnya Kak, selalu Kak, Sis, kayak toko online aja. Itu berkata kepada saya gini, Pak WP, kata anak saya dia itu influencer. Followernya 29.000. Itu betul manusia semua toh Pak? Enggak Bu, kadang-kadang ada binatang juga sih. 29.000 Pak. Pak WP tahu kan anak saya, ini loh akunnya. Pak WP lihat ya, berpendidikan dari luar negeri. Cantik, menarik kan Pak. Followernya 29.000-an Pak. Tapi saya enggak ngerti kenapa cari pacar susah banget. Saya dulu nggak kayak dia loh Pak, saya tinggal di desa, nggak punya akun seperti anak saya, yang follow saya ya akhirnya cuman jadi suami saya itu, ngikutin terus kayak kemana, kami menikah. Sekarang kalau saya tanya anak saya, Pak WP tahu jawabannya? Sabar Mam, sebentar Mam. Sebentar gimana Pak? Umurnya sudah makin bertambah. Tapi yang saya nggak habis pikir, apakah tidak ada satu dari 29 follower itu, satu aja Pak, yang dia sukai dan menyukai dia. Saya nggak ngerti anak-anak zaman sekarang Pak, katanya temannya banyak, pacar nggak punya-punya. Saudara-saudara, saya tahu bahwa ada perbedaan perspektif antara generasi yang lebih dulu dengan generasi sekarang. Tetapi coba didengarkan suara itu. Suara itu hendak mengatakan apa sih? Oke, mungkin kamu cakap berelasi digital ya. Tetapi ketika kamu bertemu dengan seseorang langsung, belum tentu kamu bisa bicara. Ketika kamu bertemu dengan seseorang langsung, belum tentu kamu bisa membina hubungan dan melakukan pendekatan yang sehat. Dan ini sudah sering dikatakan kok. Saya sudah ketemu seseorang Pak, orangnya asik kalau diajak chatting, saya bisa ketawa ngakak, saya bisa nangis kalau ketemu dia Pak. Dan nanti saya akan tatap muka langsung pertama kali karena dia datang dari luar kota. Doain ya Pak, barangkali ini jawaban doa dari mama saya. Pertemuan berlangsung, sorenya dia menghubungi saya. Gimana? Garing Pak, kayak jemuran 5 hari nggak diangkat. Maksudnya? Ya orangnya duduk Pak, ketemu di hadapan saya. Pak WP tahu apa yang terjadi? Dia nggak ngomong. Sampai saya tanya, kamu sakit tak? Dia nggak lancar ngomong Pak. Dan dikit-dikit dia keluarin HP-nya. Lama-lama saya keluarin HP-nya. Saya keluarin juga HP saya Pak. Dan setelah saya keluarin HP saya, terus saya bilang sama dia gini, kalau kamu susah ngomong langsung, kita chattingan aja yuk, tapi sambil ngeliat wajah. Jarak dan waktu tak lagi jadi halangan, namun keterampilan berelasi tidak bertumbuh dengan sendirinya. Tren yang kedua, saudara-saudara, soal relasi di era digital ini adalah multikoneksi dan tanpa henti. Dulu kalau kita pulang dari kampus, selesai dengan pertemuan dengan seseorang, kita akan berkata sampai jumpa lagi ya. Dan itu betul-betul sampai jumpa lagi. Cara lain untuk menghubungi orang itu adalah lewat telepon, yang tidak semua orang punya. Sedikit berubah ketika kita punya telepon genggam, tetapi itu pun hanya suara, tanpa gambar, tanpa video. Jadi ada waktu jeda. Sampai ketemu lagi ya, betul-betul sampai ketemu lagi. Atau bisa jadi nggak ketemu kalau salah satu dipanggil Tuhan. Paling kita dengar suara. Tetapi sekarang baru bilang, oke, bye-bye ya, oke, baik-baik. Masuk mobil sudah WA-an. Hati-hati di jalan ya bro. Iya. Tanpa henti. Kasih tahu kalau sudah nyampe kos ya. Aku khawatir kamu diculik, jangan khawatir kalau aku diculik nanti penculiknya saya suruh WA kamu. Betul-betul tanpa jeda loh. Oke, WA diblok Pak, dia marah Pak. Masih ada medsosnya, DM.
Jangan marah dong. Oke, medsosnya kemudian diblok, Pak. Jangan khawatir. Masih ada jalan lain seperti ini. Ini adalah screenshot percakapan anak muda yang berantem dengan pacarnya, akun WA-nya diblok, akun medsosnya diblok, lalu bertukar pesan lewat berita transfer. Ya, kurang lebih percakapannya kurang lebih kayak gini. Aku gak suka caranya gini, sambil transfer uang. Terus uangnya dikembalikan dengan jawaban, gak semua tentang yang kamu suka aja. Bayangin nggak kalau suatu kali print-printannya dicetak di bank lalu dibaca tellernya. Ini petugasnya bisa bertanya, ini mau buka rekening atau buat novel sih? Jangan khawatir saudara-saudara kalau WA Anda diblok, Line Anda diblok, jangan khawatir. Bertengkarlah juga bisa lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau aplikasi chatting apapun yang Anda melakukan transaksi di situ. Ini apa-apaan sih? Menunjukkan bahwa terjadilah multi koneksi berarti banyak dan tanpa henti. Problemnya konstruktif, membangun, atau destruktif, menghancurkan. Di dalam zaman seperti ini bagi Anda yang pacaran, kata rindu masih ada artinya enggak sih? Aku kangen loh sama kamu, 30 detik kita enggak WA-an. Apa artinya sih rindu di tengah multi koneksi yang tanpa henti? Itu mempercepat jadiannya, mempercepat juga putusnya. Dan jangan khawatir di zaman now segala sesuatu bisa didaur ulang termasuk pacar Anda. Hari ini menghubungi pendetanya dengan emosi tinggi berkata, saya nggak ngerti Pak, pacar saya Pak, bisa selingkuh sama orang lain. Saya nggak terima Pak, saya sakit hati Pak, saya hapus akunnya Pak. Besok pagi pukul 06.05 sudah muncul potret berdua bersama mantannya yang pukul 01.05 dimaki-maki itu. Udah balikan? Udah Pak. Kapan? 25 menit lalu. Oh, cepet ya? Iya Pak, zaman modern cepat. Terus saya tanya, jadi jadwal putusnya kapan lagi? Supaya engkau nggak nyusahin saya malam-malam telepon dengan emosi tinggi, intensitas tinggi, semalaman kamu chatting, akor lagi. Ya benar kok kejadian saudara-saudara, jam makan siang dia nelpon, kali ini sungguhan Pak, kami putus beneran. Gak percaya. Multi koneksi tanpa henti. Konstruktif atau destruktif. Yang selanjutnya, saudara-saudara, terbuka. Jadi ini salah satu tren relasi di era digital ini ya, terbuka dan mendalam tanpa harus berbagi identitas. Melalui media sosial, melalui piranti teknologi yang ada, orang itu bisa terbuka dan mendalam, tetapi sama sekali tidak mempercakapkan identitas, sama sekali. Pak, kabar baik untuk Pak WP yang suka mendoakan saya dan nanyain kapan saya merit. Saya sudah ketemu orang yang tepat Pak. Lewat aplikasi sensor, tidak ada iklannya soalnya. Saya udah ketemu Pak. Bagus. Namanya siapa? Oh namanya ini disebut satu kata.
Enggak, maksud saya nama lengkapnya siapa? Kalau usernya saya tahu Pak, user ID-nya. Enggak, nama lengkapnya. Saya cuma tahu nama ininya aja Pak, nama pendeknya aja. Oke, tinggalnya di mana? Jakarta Pak, maksud saya enggak tahu. Kerjaannya apa? Jakarta tahu alamat lengkapnya enggak? Saya enggak lihat KTP-nya Pak, enggak tahu alamat lengkapnya. Dia anak berapa dari berapa bersaudara? Aduh Pak WP tanyanya kok rumit banget sih. Enggak, kamu tadi kan bilang kamu udah ketemu orang yang cocok, udah 2 bulan berelasi, udah siap menikah. Kok semua data-data standar itu kamu enggak punya? Tapi saya tahu Pak, mantannya berapa, saya tahu dia susah payahnya berjuang untuk keluarga kayak apa, saya dengerin semua ceritanya, dia pun juga tahu semua cerita saya. Saya tanya sama kamu ya, dia tahu nama lengkapmu enggak? Enggak. Dan dalam situasi seperti itu mau menikah saudara-saudara? Ajaib benar, anugerah bukan? Wow. Semua perasaan, semua pikiran sudah ditumpahkan, identitas disembunyikan. Pertanyaannya adalah, benarkah orang itu sungguh eksis? Kalau dia sungguh eksis, apakah dia seperti yang dia ceritakan? Pak WP bisa ke rumah enggak? Anak saya butuh bantuan. Saya tahu ini menjelang tengah malam, tapi tolong deh Bapak mampir. Ya. Saya tahu Bapak biasanya kan belum tidur, walaupun sudah jam 12, ini baru setengah 1. Bapak bisa datang enggak? Enggak apa-apa kok Pak, kami semua udah tes, kami bebas COVID kok, jadi kalau Bapak datang enggak apa-apa. Maka datanglah saya saudara-saudara, hampir jam 1 ya, udah lewat itu hari, dan saya nanya, ada apa? Anaknya butuh bantuan yang mana? Nah itu Pak, justru karena kami nggak tahu anaknya di mana, kami butuh bantuan Bapak. Loh, saya pendeta, bukan dukun yang bisa mencari orang hilang. Udah dilaporin ke radio, itu belum Pak. Jadi petunjuk saya apa coba? Petunjuknya hanya sebuah handphone, jadi anaknya ceritanya punya 2 handphone yang tertinggal. Tolong Bapak buka, barangkali ada info-info tertentu. Saya pendeta bukan hacker. Oke lah, ringkas cerita, adiknya ternyata pernah pakai handphone itu dan dicoba beberapa password bisa masuk. Dan itu yang mengejutkan saya, kurang lebih dapat gambaran ceritanya. Jadi dia berelasi intens dengan seseorang lewat aplikasi chatting tertentu, dan relasinya nampaknya udah mendalam. Terbukti dari jejak digital yang belum sempat dihapus, gambar-gambar bersifat pribadi yang dikirimkan. Dan dalam suatu percakapan yang menjelang akhir, nampaknya si perempuan ini mulai tidak nyaman. Tetapi si laki-laki ini mengancam. Kalau kamu mau putus hubungan, semua potret dan video sebarin. Dia stres, depresi, lari dari rumah. Berapa usianya? Belum genap juga 18 tahun. Dan selalu ada pertolongan dan jalan Tuhan juga saudara-saudara ya. Kami mendapatkan kabar lewat salah seorang saudara yang diberitahu bahwa anak ini hilang, anak ini terlihat di satu tempat tertentu. Saya ke sana. Sendirian karena saya tahu tidak mau adiknya dan keluarganya mungkin kalau ketahuan lari, dia kan tidak terlalu mengenal saya dan saya tidak selalu mengenalnya. Dari luar saudaranya ini udah
memperhatikan saya sambil berkata, "Bapak yang masuk, kalau anak itu lari saya tunggu di luar." Jadi begitu saya melihat dia di pojok, di sebuah tempat tertentu, saudara-saudara, lalu saya perkenalkan diri saya, to the point, saya bilang saya diutus oleh orang tuamu untuk membawa kamu pulang. Tangisnya pecah, lalu dia berkata, "Aku nggak tahu lagi Pak WP apa yang harus aku perbuat." Langkah selanjutnya gimana Pak WP? Situasinya sudah seperti kayak gini. Kata orang penyesalan selalu datang belakangan. Kalau dia datang terlalu awal, namanya early bird pendaftaran. Dan ini sudah terlambat, sudah sejauh ini. Sudah merelasi dalam dan mendalam, sangat terbuka, termasuk membuka pakaiannya. Tetapi ternyata sebuah relasi yang sangat beracun, toksik. Maka berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah. Jejak digital susah dihapus. Dosa bisa dihapus oleh darah Kristus. Jejak digital tidak mungkin dihapus. Sulit sekali. Dan jejak itu akan terus ada dan mengejarmu. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang kau bagikan, apa yang kau sharingkan, apa yang kau sampaikan. Terlebih ketika tidak tahu berurusan dengan siapa. Yang lain saudara-saudara yang terjadi adalah lewat media sosial, lewat aplikasi chatting, relasi di era digital ini makin berkurang hierarkinya. Ya, the world is flat seperti yang dikatakan Thomas Friedman, orang bisa muncul dari siapa saja dan menanggapi siapa saja. Yang berbicara pakar nih, yang menanggapi orang biasa juga nggak masalah. Tweet war nih antara orang yang menguasai bidangnya dengan orang yang pokoknya asal ngotot saja. Debat nih lewat YouTube, lewat Facebook Live, lewat apapun juga yang dihadapi orang yang sangat menguasai bidang ini sama sekali tidak tahu apa-apa, yang penting berani. Hierarki makin berkurang, perasaan rasa sejajar makin bertambah. Sama-sama netizen kok. Dan akibatnya dalam keadaan tinggi, emosi tinggi, hantam sana sini. Sekedar contoh. Sebuah berita mewartakan ditangkap 2 penghina salah satu tokoh publik, ternyata penggiat dari komunitas tertentu. Ibu-ibu rumah tangga biasa. Yang asal berbicara, menyampaikan sesuatu tanpa sadar yang dihadapi itu siapa. Dan kita sudah banyak mendengar berita seperti ini kan. Orang biasa memberikan komentar terhadap organisasi publik tertentu yang besar, tanpa data, penuh fitnah, ujungnya ya polisi. Kenapa sih orang-orang itu menjadi berani Bapak Ibu? Kenapa sih orang-orang itu sepertinya tidak berpikir? Ya karena dunia digital ini menyebabkan seolah-olah kita semua ada di tataran yang sama, pangkatnya sama, netizen. Dan selain Tuhan, netizen maha benar bukan? Dengan segala komentarnya. Yang kelima, saudara-saudara, alias yang terakhir. Saya tahu Anda menyukai kata terakhir. Sama seperti saya. Yang terakhir, saudara-saudara, yang kelima adalah kaburnya batas antara ruang pribadi dan ruang publik. Sebuah tren relasi di era digital. Ribut dengan pacar, tulis status. Ribut dengan pacar, bikin story.
Suami selingkuh, tunjukin di depan publik. Istri menggerebek live Facebook. Sinetron kehilangan daya tariknya. Drama Korea juga kalah seru dibanding dengan mengamati percakapan-percakapan yang terjadi di media sosial itu. Dulu sebagai pendeta kalau besuk harus mengunjungi orang, harus ketemu orang. Sekarang cukup lihat medsosnya, oh dia lagi ribut dengan suaminya. Oh istrinya udah 3 bulan nggak pulang. Oh anaknya sudah pacaran kelihatannya hamil. Oh ternyata si bapak barusan dapat rezeki nomplok. Nggak ada lagi batasnya. Dulu kita kenal buku diary kecil dengan gembok yang rapuh. Semua dicurahkan di situ. Nggak ada yang tahu. Sekarang kabur batas antara hidup pribadi dan hidup bersama. Sesuatu yang dulu dinasehatkan orang tua ke anaknya, jangan ngomong dengan orang yang kamu tidak kenal. Jangan bicara dengan orang yang kita nggak terlalu kenal. Atur jarak yang baik. Tetapi sekarang ini yang terjadi. Kartun ini sungguh menggambarkan apa yang terjadi di zaman sekarang. Kata ibu guru, kalau mau curhat itu sama Tuhan, bukan di medsos. Anak narik baju mamahnya. Mamahnya berkata, anak kecil tahu apa? Situasi berubah dan terbalik. Saudara-saudara, di tengah 5 tren itu, saudara-saudara, lalu bagaimana kita membuat refleksi untuk apa yang terjadi? Teknologi yang kita ciptakan untuk mempermudah kehidupan kita, mudah juga kemudian yang jahat terjadi. Teknologi yang kita ciptakan sebagai alat untuk membantu kita, tapi ternyata alat itu juga membentuk ulang kehidupan kita, sehingga terjadi 5 tren yang ada di dalam relasi, di era digital ini, saudara-saudara. Saya ingin membacakan bagi kita dari Kejadian pasal yang keempat, saudara-saudara, ayat 20 hingga 22. Kejadian pasal 4 ayat 20 hingga 22, Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naamah. Saudara, Kejadian pasal yang keempat itu menggambarkan apa yang terjadi setelah manusia mengalami kejatuhan. Kejadian pasal yang ketiga, saudara-saudara. Ternyata setelah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu, terus peradabannya berkembang. Dosa itu tidak merusak intelektualitas manusia sampai nggak bisa mikir, sampai nggak bisa mengembangkan peradaban. Perkembangan peradaban itu terjadi sehingga dicatat Alkitab, mereka tidak lagi mengembara tetapi diam di kemah. Ada teknologi yang mereka buat namanya kemah supaya mereka tidak mengembara. Dan kemudian memelihara ternak supaya menjamin kelangsungan apa yang ada. Setelah punya kemah, setelah perut kenyang, dicatat mereka punya bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Manusia mengembangkan hiburan. Perut kenyang, ada hiburan. Lengkap? Belum. Masih tambah satu hal lagi. Bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Industrialisasi mulai terjadi. Jadi lihat saudara-saudara perjalanan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pasal 3. Pasal 4 mencatat manusia menciptakan teknologi. Supaya enggak pindah-pindah,
Nggak harus bergelantungan seperti Tarsan dan temannya, kita buat kemah. Kemah sudah dapat, kita pelihara ternak. Tidak harus berburu, bertaruh nyawa. Setelah ternak sudah kita punya, mari kita menghibur diri kita dengan kesenian. Setelah kesenian punya, industri berkembang. Bapak tukang besi dan tukang tembaga. Secara peradaban berkembang. Tetapi Alkitab juga memberi catatan ini, saudara-saudara. Kemajuan ini ternyata berujung pada semakin banyaknya kejahatan manusia. Pasal 6. Dan pasal yang ke-7 kita tahu air bah dikirim Tuhan untuk membinasakan manusia. Peradaban berkembang luar biasa, tetapi karena natur yang berdosa di dalam diri manusia, selain menciptakan kebaikan, juga banyak hal yang buruk dan kejahatan yang terjadi. Dan di dalam catatan kitab Kejadian, akhirnya air bah datang membinasakan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang bergerak ke arah yang sama? Tidak ada harus penghukuman yang global dan universal seperti zaman dulu. Tetapi ketika manusia menciptakan teknologi dengan segala keberdosaan dan kelemahannya, ia bisa menciptakan musibah untuk dirinya sendiri. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami hidup di tengah perkembangan yang begitu luar biasa. Namun kami sadar kami orang berdosa. Kemajuan yang kami lakukan bukan saja memberikan kontribusi yang positif, tetapi juga bisa yang negatif atas hidup kami. Tolonglah kami, arahkan kami pada Kristus dan penebusannya, pada Roh Kudus yang menyertai dan memberi kami hikmat. Agar kami bisa cakap dan bijaksana berelasi di era digital ini. Amin.